Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur pasal 32 ayat 8 yang berkata sebagai berikut. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Puji Tuhan. Di sini kita menemukan suatu nasihat firman Tuhan yang begitu penting untuk kita orang-orang percaya, bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita perlu petunjuk, kita perlu arah supaya kita tahu apa yang kita bisa capai. Di sini kita melihat bahwa firman Tuhan katakan, aku akan mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Dalam kehidupan ini kita seringkali lupa bahwa Tuhanlah pembimbing kita yang terbaik. Tapi kita seringkali mengutip, memperhatikan, belajar dari pengalaman orang lain tanpa membiasakan diri untuk dididik, diajar oleh Tuhan. Tidak salah kita mendengar kesaksian, pengalaman orang lain, motivasi orang lain. Itu tidak salah. Namun, Tuhan punya rencana. Di dalam segala sesuatu yang kita usahakan, Dia tahu langkah apa yang harus kita buat, di mana kita harus menaruh kaki kita. Kemudian kita melangkah terus maju. Karena Dia katakan, aku tahu jalan yang harus kau tempuh. Ini yang seringkali kita lupa. Bahwa dalam hal ini banyak orang menyesal. Kenapa saya ambil sikap begini? Kenapa saya melangkah seperti ini? Kalau saya ambil langkah yang lain tentunya jadi lebih baik. Kalau saya tidak mengambil langkah yang salah, pasti saya berhasil. Dan itu semua adalah ungkapan dari banyak orang yang belajar setelah salah. Setelah gagal, baru mereka mencari Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Sedangkan Tuhan sudah katakan tadi, Dia mau mengajar, Dia mau menunjukkan apa yang harus kita tempuh. Dan Dia mau memberi nasihat kepada kita, untuk kita berjalan di dalam rencananya, kehendaknya dalam kehidupan ini. Kita sudah membiasakan diri untuk selalu bertentangan dengan rencana, kehendak, dan tuntunan Tuhan. Karena kita sudah terbiasa dengan keinginan daging kita, kebiasaan kelemahan kita, hawa nafsu kita. Sehingga ketika kita mendengar petunjuk dari Tuhan, mengajaran dari Tuhan, seringkali kita tidak siap karena kita sudah terbiasa mengikuti keinginan daging kita, mengikuti keinginan mata kita, mengikuti hawa nafsu kita, sehingga kita tidak belajar untuk mengetahui langkah-langkah apa yang kita harus bangun di hari-hari seperti ini. Karena itu firman Tuhan mengingatkan, Tuhan mau mengajar dan menunjukkan jalan kepada kita untuk kita tempuh dan memberi nasihat ke atas kehidupan kita. Ini yang terbaik yang selalu Tuhan siapkan. Tapi karena manusia seringkali lebih mengutamakan keinginan dagingnya, keinginan matanya, maka manusia tidak mengambil jalan Tuhan. Manusia tidak mendengar ajaran Tuhan. Manusia tidak menerima nasihat firman Tuhan. Karena mereka tidak menganggap itu sesuatu yang penting. Karena mereka merasa mereka ada di dunia yang berbeda dari apa yang firman Tuhan ingatkan. Tapi kita bisa melihat di dalam Alkitab, banyak orang yang melakukan kehendak Allah berdasarkan petunjuk Tuhan. Mereka menjadi orang yang diakui dan sangat berhasil. Seperti Yusuf yang ketika ada di tanah Mesir,
Firaun sendiri harus berkata, di mana lagi kita ketemu orang seperti Yusuf? Seorang yang penuh dengan roh Allah, seorang yang hidup dalam petunjuk dan ajaran Tuhan, seorang yang selalu tahu langkah apa yang dia harus ambil dalam hidupnya. Sehingga kita melihat Yusuf berhasil karena dia mau belajar, karena dia mau mendapatkan nasihat. Dan itulah hal yang penting untuk kita membangun sikap hidup kita di tahun yang baru ini. Belajarlah untuk menerima petunjuk jalan dari Tuhan. Belajarlah untuk menerima nasihat-nasihat dari Tuhan. Karena itulah yang akan membuat kita berhasil. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami tentang petunjuk Tuhan, tentang nasihat saran Tuhan bagi kami. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami belajar taat pada jalan Tuhan, supaya kami belajar untuk mengerti rencana Tuhan. Sebab itu Engkau tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ajarlah kami untuk taat kepada-Mu, supaya kami tidak melakukan yang salah dan yang tidak berkenan, tapi kami melakukan yang benar sebagai petunjuk arah jalan kehidupan kami untuk mencapai kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat pagi.